A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ala kulli hal. Jumat sore ba'da asar, lapis-lapis keberkahan. Hari Jumat barokah. Di masjidnya barokah, majelis ilmunya barokah, dan salah satu waktu yang paling mustajab, salah satu waktu yang terbuka pintu langit adalah Jumat ba'da asar. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapapun yang punya hajat semoga dikabulkan Allah. Siapapun yang punya masalah besar, kecil, kelihatan, gak kelihatan, semoga diselesaikan Allah semua masalahnya. Yang punya hutang, lunas hutangnya insyaallah. Jangan minta bisa bayar, tapi minta Allah yang membayarkan. Kadang-kadang doanya ini salah setel. Kuatkan ya Allah, kuatkan. Itu makin besar bebannya. Harusnya jangan ngomong kuatkan ya Allah, nggak sanggup, la haula wala quwata illa billah, nggak akan bisa bayar tanpa pertolonganmu ya Allah, tolong. Kalau bisa dibayarkan bayari. Boleh nggak? Nanti Allah kasih ilham gimana cara bayarnya, gimana selesainya, macam-macam. Ada yang tiba-tiba pas mau dibayar, hutang nggak ada, udah aneh lunasin. Allah yang genggam hati makhluk. Makanya jangan sok tahu jalan keluar. Lagi sakit kembali pada Allah. Jangan langsung teringat apotik. Gitu sakit teringat kimia farma, teringat K24. Nah. Ya kalau sakit teringat Ponstan. Allahnya lupa. Ingat Allah ya, insyaallah. Semoga Allah berkahi kita semua. Berkahi masjid ini berkahi juga setiap rupiah dari donatur yang ada. Ini dari mana-mana kawan-kawan baik kami ngasih 10.000, 20.000 amanahnya, bagi-bagi di masjid, itu aja amanahnya. Ya karena bagi-bagi kita bagi-bagiin lagi. Jadi ini bukan uang Ustadz Randy, bukan uang Bunda Ana, apalagi uangnya Bobby. Nah Bob, ini uangnya umat insyaallah. Ibu-ibu, saya biasanya ini ustadznya dari tim takmir, tapi saya sore hari ini rindu ngajar. Jadi saya ngajar kalau mood aja Bu ya. Kalau saya mood saya ngajar. Ini saya lagi mood ya. Saya pengen ngajar, jadi saya ngajar, minta izin sama Bunda Ana supaya saya izin ceramah. Kita ngaji hadis arba'in. Sudah dapat kertasnya ya? Ini saya cetak 300, kan konon kita jamaah 5.000 orang ya. Ini kalau di syuting bagus ini sampai di teras-teras, sampai di tanah, tapi ada tikernya ya. Doakan masjid permanen cepat selesai ya. Konon 7 miliar, 10 miliar. Uangnya di mana? Uangnya ada, tapi belum di kantong kita. Jadi jangan ngomong uangnya nggak ada. Uang itu apa? Ada, cuma belum di kantong. Sing positif berpikirnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis? Karena tinggalnya di masjid Ahlus Suffah. Jadi setiap Rasulullah kajian, Abu Hurairah itu selalu ada ya. Makanya jangan remehkan orang yang tidurnya di masjid berkabok seperti Bobby. Calon ulama besar. Kalau ngaji
Kalau tidur, ya enggak. Abu Hurairah mendengar dari Nabi SAW, Nabi berkata, man nafasa. Boleh diulangi? Man nafasa an mu'min. Jadi barang siapa yang melepaskan. Kenapa disebut dengan nafasa? Coba nafas, coba lagi. Nafas. Jadi asal katanya nafs. Nafs itu jiwa. Jadi barang siapa yang memberikan kaum mukmin itu jiwa. Loh, kok memberikan kaum mukmin jiwa? Maksudnya apa? Dia lagi kejepit, kita bebasin. Karena biasa orang yang terjepit itu tidak bisa nafas. Kalau besok cicilan motor nggak bayar, saya ambil. Pengalaman dari wajah-wajahnya pengalaman. Ibu saya ambil TV-nya nanti. Kalau utang 300.000 kemarin atau 3 juta kemarin nggak dibayar, sama bunganya 6 juta. Wah, bank keliling, ya. La haula wala quwata illa billah. Itu terjepit. Sama kayak suami punya istri ngelihat kawannya di bidan 1,5 juta, 1,7, ditabunglah 1,7. Lahir sesar 9 juta. Bapak ini kalau admin gak ditebus, anaknya nggak boleh pulang. Jadi anaknya disandra, bingung sama keluarga besar, udah ditunggu, malunya. Bahkan kalau belum DP nggak mau ambil tindakan. Bapak ini cepat harus diambil tindakan. Urus di administrasi meja depan tuh. BPJS sudah hilang, ya, nggak dilanjutkan. BPJS juga misalnya nggak cover dan seterusnya. Misal harus bayar pakai uang pribadi, dia terjepit, nggak bisa nafas. Nah, ibu datang nih 9 juta rupiah, saya bantu. Bayar saja kalau ada dananya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Akhirnya gimana? Nafas. Coba lagi. Maka man nafasa. Coba lagi. Barang siapa ngasih nafas mukmin kurbatan min kurabit dunia. Melepaskan, meringankan kurbatan, ikatan min kurabit dunia, dari jepitan dunia ini. Maka apa janji Allah? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan jeratan yang menjerat dia di yaumil qiyamah. Dahsyat, Bu. Tidak ada bandingannya, Bu. Di akhirat nanti itu kalaunya kita terjepit, Bu, terjepit betulan. Ya Allah, kenapa saya dapat azab? Waktu di dunia nginjek kucing. Nginjek kucing sengaja, main-mainin kucing. Itu azab. Nah, gimana nih dilepaskannya? Karena bantu orang lain. Kamu dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari azab karena kamu bantu orang lain. Maka kenapa kita ada sembako? Kenapa kita ada makan 3 kali sehari? Saya pakai kabel aja, Bu. Kenapa kita ada bantu ini, bantu itu? Supaya kita bisa ngasih nafas orang. Kita nggak pernah tahu, Bu. Jilbab boleh baru, HP boleh ada pulsa. Bisa jadi beras tidak ada. Hari Jumat sih senyum-senyum aja. Padahal ngarep itu sembako beras. Kita dapat apa? Ini Jumat sore hadirin ya. Iya kan? Ke masjid datangnya senyum, baik. Cuma memang target makan malam kita nggak tahu. Alhamdulillah rawon, alhamdulillah kita nggak pernah tahu. Maka kenapa masjid ini ngasih sembako, ngasih makan, Masya Allah semua dikasih untuk melepaskan ikatan itu. Supaya jangan sampai nanti kita di akhirat mau minta tolong gimana, ngomongin orang banyak, gibah banyak, hati busuk. Kadang beribadah juga malah nilai orang. Tuh ya Allah, saya ini saum Senin ya Allah. Tuh ini kan yang gak puasa Senin Kamis ya Allah masih minum es. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka. Mereka belum paham. Malah sibuk ngevonis orang lain. Tuh lihat tuh, jilbabnya belum syar'i ya Allah ya. Gak kayak saya. Pakai jilbab jadi dosa. Puasa jadi dosa. Kita ini banyak kurangnya. Maka bebaskan, bukan berarti yang jilbab syar'i terus dilepas jilbabnya, enggak. Tapi jangan sampai merasa suci, merasa lebih. Maka di masjid ini ada undang-undang keras. Ustadz Randy dilarang terlalu banyak ceramah.
supaya banyak muhasabah. Makanya cuma subuh sudah Yasinan Ustadz Zain, SBK Ustadz Imam. Jangan usah trendy terus, nanti jadi Fir'aun. Saya yang paling alim di sini. Ada yang paling alim? Ada yang paling alim? Makanya harus diisolasi. Itu kebijakan Ibu Direktur, ya. Mana di sini? Waman yassara. Coba lagi. Mau dibaca wama yassara boleh, tapi ini hadis tidak ditunaikan idghamnya juga apa? Tidak ditunaikan leburnya juga boleh. Waman yassara, coba lagi. Wa may yassara ala mu'sir. Coba lagi. Wa may yassara ala mu'sir. Yasr itu mudah. Mu'sir itu kesulitan. Kalau di atas tadi mukmin, ini mu'sir. Pokoknya siapa saja yang sulit. Wa may yassara ala mu'sir, barang siapa yang mempermudah orang dari kesulitan, mempermudah yang sulit, mau dia itu muslim atau tidak, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan permudah dia di dunia dan di akhirat. Maka ini ilmu, kalau lagi sulit permudah orang lain. Mungkin di sini ada ya yang duduk, saya nggak bisa sensus satu-satu, yang sedang single visabilillah jomblo. Walaupun saya lihat ini dari wajah ya veteran banyak ya, tapi yang jomblo juga banyak. Gimana kalau jadi muslimah mau dapat suami, bantu nikahan orang lain. Kalau temennya resepsi, bantu nikahan orang lain. Apa yang bisa ku bantu? Masak apakah, masak ayam apa, bantu. Karena kalau kita mudahkan orang, kita dimudahkan Allah. Ini ada seorang pria ya, karena minta mediasi akhirnya nanya sama kita, temanmu itu sudah ada jodoh kah? Bisakah aku ta'aruf? Jangan kita tiba-tiba, kenapa ada sama aku? Sabar, Rai. Sidin bertanya betakun teman Ikam. Kenapa lawan kadang lawan aku? Mudahkan dulu ta'aruf sama teman. Karena kalau kita mudahkan teman itu, kita dimudahkan. Utang 50 juta, uang kita 1.500.000. Datang tetangga, kau pinjam 300.000. Wah, gasan apa, buat apa? Anak-anakku, SPP sekolah 300. Kalau nggak terbayar, nggak keluar ijazah. Utang kita berapa? 50 juta. Jangan kalau kita nggak ngaji, kita ngomongnya beda sama Allah. Kalau kita nggak ngaji, ya Allah, saya ini utang 50 juta, ini malah datang orang mau utang. Ngomel. Padahal 300.000 ini jalan kita lunas 50 juta. Ustaz Randy, Bunda Ana apa nggak punya masalah? Punya, tapi biarlah luka kami simpan sendiri untuk membahagiakan. Nggak usah banyak drama. Tapi kenapa bantu orang lain? Itu dia, kita bantu orang lain supaya Allah bantu kita. Untuk apa sediakan makan? Untuk apa sediakan sembako? Ya Allah, mana pesertanya makin banyak tiap bulan. Perasaan dulu di anggaran 50 sembako, sekarang jadi 200 hadirin. 10 juta, Allahu Akbar. Pontang panting, kita bantu. Kenapa? Kita banyak masalah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kau bantu agama Allah, kau bantu dakwah, kau bantu masjid, kau bantu masyarakat, kau bantu umatnya Nabi Allah Muhammad SAW, maka Allah akan bantu kamu. Saya punya guru Gus Abror, ya, Kiai NU di Purwakarta, Banyumas, santrinya 1000. Siapa yang mau masuk, masuk. Siapa yang mau masuk, masuk. Gratis, makannya ditanggung, pendidikannya ditanggung. Itu aja masih dikomplain orang tua santri. Maka guru-guru bertanya, Gus Abror, ini gimana? Kita udah kasih gratis, orang tua nggak tahu terima kasih. Apa kata Gus Abror? Begitu-begitu umatnya Nabiullah Muhammad SAW harus kita urus. Apa kata Gus Abror? Otaknya memang sampainya segitu. Harap maklum. Makan gratis, begitu dapat rawon, kenapa dagingnya cuma 3? Komplain. Enggak ya, di sini dagingnya banyak. Bisa tambah. Saya waktunya setengah jam ini. Oh, masih ada 8 menit.
terus bayar. Terus ini kontrak 30 menit, nggak boleh lebih dari kontrak. Waman sataro, coba. Dan barang siapa satar, apa itu satar? Barang siapa yang nutupin. Sataro musliman, barang siapa yang mensatar aibnya saudaranya, aibnya ditutupin. Satarahullahu fit dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Yang mana nanti di akhirat kehidupan kita dari lahir sampai mati, DVD-nya jalan, layar tancap, gede, ditonton banyak orang. Kebayang? Maksiatnya diam-diam, nilep uang orang juga di situ. Baik suami nilep uang istri, istri nilep uang suami. Waktu ngambil uang SPP dari bapak, itu semuanya ada di situ. Ngomongnya bayar sekolah, tapi kemudian malah jajan dan seterusnya. Videonya di situ. Nah, kalau di dunia nutup aib orang, maka di akhirat aibnya ditutup. Maka jangan kebiasaan beginin copywriting sama lisan awalnya suka sama. Diam-diam ya, ini untuk kita aja. Tahu nggak ibu itu? Iya loh, iya. Ya Allah, gak nyangka. Saya juga berbumbu lah. Makanya di sini ada Bunda Ana, coba ikut 1 hari sama Bunda Ana, nggak sempat ngomongin orang, yang diomongin sayur, sembako, PAG ahad gratis. Ini nafas habis sembako ahad gratis, habis ahad gratis balai saja, habis balai saja makanan. Makanya saran dari saya selaku ngasuh ibu-ibu dan masyarakat di sini, sibukkan diri kita dengan amal, karena kalau waktu itu kosong yang masuk syaitan. Kenapa anak-anak kita ini banyak masuk yang buruk-buruk? Karena tidak sibuk. Lihat santri-santri kita, jam 4 bangun, udah ngaji qiyamul lail. Selesai itu kajian subuh sama saya, kadang sama Ustaz Imam. Selesai itu amaliyat, nyapu, ini segala macam. Habis itu duha 8 rakaat. Habis itu murojaah. Makanya sudah goyang-goyang. Bahkan ada yang frustasi dibangunkan waktu ngantuk, sembunyi di bawah meja tidurnya, nyelip-nyelip. Kita kira hilang di bawah jin ini, ternyata bersembunyi. Ada yang mau coba-coba lari ke pohon karet, tapi tertangkap. Makanya kita mesti tutup aib. Tutup apa? Kita, tapi ini fakta Ustadz, fakta. Kalau fakta tetap gibah. Apa itu gibah? Hal yang kalau diutarakan ke orangnya, orangnya nggak suka. Aneh gemuk nih, ibu ngomong, ya Allah Ustadz tadi lemu ya. Ya Allah lemu ya, tenan. Saya kalau denger gitu misal nggak suka, maka gibah. Apalagi ngegibahin Ustadz, dosanya 10 kali lipat. Gibah itu pahalamu pindah ke yang ngomongin. Gibah itu dosa saya pindah ke antum. Walaupun benar. Walaupun apa? Benar. Tahu nggak sih? Benar gibah. Salah pun fitnah. Double. Makanya yang paling ngeri dari kenduri kan bukan masaknya, ngegosipnya. Udahlah di masjid, anggaran masjid. Bu iya. Ini malah mensponsori gibah on the spot. Gitu ya. Dah waktunya habis. Nah, satu lagi. Nanti yang ilmu pertemuan kalau saya sehat ya. Mungkin apa minggu depan apa 2 pekan lagi. Nanti tergantung ibu direktur izinnya kayak. Waman satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Nah, terakhir. Jadi waman satara musliman, barang siapa nutup mensatirkan hijab untuk kaum muslimin saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, terakhir ini yang paling penting. Wallahu fi aunil abdi. Coba ulangi. Wallahu fi aunil abdi. Jadi Allah selalu dalam naungan pertolongan kepada hambanya. Hambanya susah, Allah tolong. Hambanya bingung, Allah tolong. Hambanya kejepit, Allah tolong. Hambanya pusing, Allah kasih jalan.
Wallahu fi aunil abdi makanal abd. Selama hamba itu fi aunil akhi. Selama hamba itu selalu dalam pertolongan kepada saudaranya. Maka di 8 menit terakhir ini, tadi mulainya 16.37, waktu saya berarti 17:07 habis, ya. Di akhir-akhir saya ceramah ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa masjid kita ngasih apa? Kenapa masjid kita ngasih bantuan itu nggak cuma Ramadan? Ustadz, biasanya kan masjid bagi-bagi sembako Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah Ramadan ibu makan terus Rojab ibu puasa 1 bulan? Enggak. Di Rojab du'afa juga butuh makan, di Sya'ban butuh makan, Jumadil Awal butuh makan. Santunan anak yatim piatu pondok tahfiz. Ramadan semua itu. Buka puasa bersama anak yatim Ramadan semua. Maka masjid ini atas izin Allah boleh ditanya sama Bunda Ana menyuplai pondok-pondok yatim penghafal Quran. Di Balikpapan berapa pondok? Bun? Banyak. 15 ya. 17 pondok, 17 titik dari sini. Laporan yang saya dapatkan pekan 31 membagi 18.000 porsi makanan setara 180 juta se-Indonesia, pusatnya dari masjid ini. Dibagi bukan tiap Jumat boleh sebagai belajar, tapi dibagi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada juga dapur di Kutai Kartanegara, Kukar di sini Semboja, juga buka dapur 5. Kenapa kita perlu selalu dalam nolong orang? Supaya Allah nolong kita. Maaf ya Bu, ini nggak gimana-gimana, ini maaf, harus saya sampaikan sebagai pembelajaran. Kita tahu karena kita di sini dapat informasi dan terusnya. Dapatlah kita sembako, dapatlah kita hadiah. Dari jauh saya lihat ada mie sedap ya. Ada. Dari jauh saya lihat ada sesuatu. Tiba-tiba tetangga kita ngelihat, tiba-tiba tetangga kita mungkin karena dia malu ke masjid, enggan ke masjid. Maka latihan ayat ini kita bagi 1/4. Kita butuh berasnya, dapat mie sedapnya. Atau kita masak dulu di rumah, ya kan? Baru kemudian kita kasih mie atau kita masakkan. Kita harus selalu dalam pertolongan kepada orang lain. Kita tidak punya uang, ini ada orang sulit. Ngomong sama Baitul Mal, ini ada Baitul Mal Bu. Baitul Mal ini bukan tempat nyetor duit, tapi juga tempat nyetor masalah. Mana petugasnya? Ustadz lalu ya. Ustadz di sana ada yang kemudian tidak bisa makan begini-begini, laporkan sama Baitul Mal. Nanti diberitahu gangnya mana, nomor rumahnya mana, kesulitannya apa-apa saja, diberitahu. Jadi kalau kita tidak bisa bantu secara uang, kita bantu secara apa? Informasi, terutama 3 RT di sini. Jadi Masjid Berkah Box nggak jauh-jauh, ya. Tapi 3 RT di sini. Nanti kalau Masjid Permainan sudah jadi, mudah-mudahan sekelurahan Karangjoang. Fokus saja. Tidak ada yang kelaparan di kelurahan Karangjoang. Tidak ada yang putus sekolah. Tidak ada yang rebutan kursi SMP. Kita udah jalan. 30 santri, alhamdulillah sebulan makin gemuk. Setiap salaman sama saya tanya, betah? Betah. Senyuman rawon sama senyuman Milo begitu. Ya. Ngaji betah, apa betah, bahagia alhamdulillah. Nah kita berpikir gimana supaya 1000 santri bisa nampung, bisa 1.500 santri bisa nampung. Kita berpikir terus, maka dari itu selalu dalam kondisi menolong saudara. Selalu dalam kondisi apa? Coba. Dakwah bil lisan. Coba lagi. Dakwah bil lisan, ceramah ini dakwah bil lisan. Tapi ada namanya dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dakwah dengan perbuatan. Ya. Dan sekarang ini yang kemudian umat ini tunggu adalah dakwah bilhal. Makanya ibu-ibu istiqomah di Masjid Berkah Box, amin. Ya, selesai dapat paket sembako, sekarang nanti diinformasikan sama Bunda Ana. Saya kasih iklannya saja sedikit. Akan ada belajar Quran ba'da zuhur, ba'da asar, disediakan guru ngajinya. Ya, apa? Ya udah jalan. Mungkin ada yang belum ikut. Ya, kalau belum ikut, kejar ikut. Itu bagian kita dari nolong agama Allah. Ba'da zuhur, ba'da asar. Saya lihat datanya memang mungkin belum terlalu banyak, tapi nanti mudah-mudahan
Setelah ini kita coba paksakan, ba'da isya kita ngaji, ba'da zuhur kita ngaji, ba'da asar kita ngaji, insya Allah. Saya kira begitu saja ibu-ibu sekalian. Ini kita belajar setengah hadis dulu, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar lanjutannya, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang kemudian jalan menuju ilmu, Allah permudah semuanya insya Allah. Ada 5 menit waktu saya, terakhir 3 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Menjaga semua keluarga besar Berkah Box, baik yang jamaah yang ada di sini maupun jamaah yang ada di luar masjid. Allah jaga kita semua, Allah luruskan kita semua, dan minta tolong didoakan Bapak Ibu ya, yang berdonasi makanan, yang meniatkan berdonasi makanan dari donatur-donatur kita, semoga Allah jaga kehidupan mereka, sahabat-sahabat kita ya. Yang berwakaf masjid ya, ini bajaringannya dari wakaf, bangunannya dari wakaf, tanahnya dibeli dengan wakaf, mic yang saya pegang, meja yang saya pakai ini wakaf. Ini orang-orang yang amal jariah, semoga mengalir pahala kebaikan di sisi beliau. Mungkin Kak Bunda Ana sudah cerita ada bakery nanti sama laundry, wakaf milik masjid, mesinnya milik masjid, pengaduk terigunya milik masjid. Supaya apa? Manfaat bisa dirasakan nanti, harganya terjangkau untuk juga masjid, produktif insya Allah ya. Infak dakwah masjid, putra putri ibu setiap malam minggu dapat THR-an ya, cas, celengan amal soleh. Ini dari orang-orang soleh yang berinvestasi pada dakwah. Mohon didoakan keluarga besar kita semua, baik kita maupun keluarga besar kita, Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari segala kesulitan, Allah ampuni segala dosa-dosa. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bunda Ana, terima kasih Mas Bobi, terima kasih takmir masjid. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.